Cold War Protecting, Bab 31. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di dalam aula, Wang Baole duduk bersila di depan dinding batu biru. Ia memasang ekspresi serius dan tidak membiarkan dirinya teralihkan. Ia memfokuskan perhatiannya pada batu roh yang memancarkan cahaya di tangannya. Aku sebelumnya telah memberi pelajaran kepada Departemen Disiplin kampus. Mereka pasti menyimpan dendam padaku. Kali ini, lebih baik aku membuat mereka merasa sangat putus asa. Itu akan membuat tidak ada seorang pun yang punya harapan untuk menyentuh posisiku sebagai ketua prefek. Wang Baole menggertakkan giginya, dan setelah menarik napas dalam-dalam, dia menyalurkan lebih banyak energi roh ke batu kosong. Saat ki roh mengalir masuk, batu kosong secara bertahap mengeluarkan suara retakan seolah-olah akan hancur kapan saja. Hancurnya batu seperti itu tidak selalu berarti sesuatu yang buruk. Itu melambangkan bahwa kemurniannya meningkat dengan cepat. Meskipun penyempurnaan dengan batu kosong berbeda dari seni penyerap ki kekosongan agung milik Wang Baole, dia telah mengkultivasi metode tersebut sejak usia muda, dia sangat akrab dengannya. Bahkan jika dia tidak memadatkan batu roh dari udara kosong, itu hanyalah langkah tambahan baginya. Meskipun agak berlebihan, dia sangat menyadari pentingnya menjaga rahasia, dia tidak membutuhkan batu kosong. Dia berkonsentrasi penuh, dan saat ki roh melonjak dalam dirinya, pusaran tak terlihat di sekitarnya semakin membesar. Akhirnya, pusaran itu menyebar keluar aula, dan dari kejauhan, tampak seperti lubang hitam muncul di tempat aula itu berada. Ini membutuhkan waktu untuk dijelaskan, tetapi kenyataannya hanya beberapa detik yang berlalu. Suara retakan yang dihasilkan oleh batu roh di tangan Wang Baole semakin intens, dan tak lama kemudian, batu itu hancur menjadi debu dan tiba-tiba menjadi serbuk. Dengan hancurnya batu kosong, inti yang tersisa tiba-tiba memancarkan cahaya pelangi yang menyilaukan seperti permata. Cahaya itu sangat gemerlap dan mempesona. Bahkan dinding aula pun tak mampu menghalangi pancaran cahaya itu. Dalam sekejap, cahaya pelangi memancar ke seluruh aula. Pada saat pancaran cahaya menembus aula, pancaran itu langsung memancar keluar, menyelimuti setiap sudut di luar aula dengan warna-warna pelangi. Dari kejauhan, pancaran pelangi itu menjulang tinggi di atas puncak persenjataan Dharma. Semua orang di luar aula, atau bahkan semua orang di Fakultas Persenjataan Dharma, menyaksikan pemandangan tak terlupakan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Itu, pancaran pelangi. Batu roh pelangi. Astaga, ini batu roh pelangi. Menurut legenda, hanya dengan mencapai kemurnian 93% barulah sebuah batu roh pelangi, yang melampaui batu roh tingkat superior, dapat terbentuk. Di tengah keributan itu, hampir semua mahasiswa Fakultas Persenjataan Dharma di berbagai wilayah puncak persenjataan Dharma melihat pancaran pelangi menyembur keluar dari aula batu roh. Merasa sangat terguncang, mereka berlari menuju aula tersebut. Bahkan di intranet Spirit, berita mengenai masalah ini menyebar seperti badai. Penggemar siaran langsung, Little Daoist, telah tiba di luar aula. Dia begitu terkejut dengan pemandangan di depannya sehingga dia lupa meminta hadiah roket. Semua orang di luar aula membelalakkan mata ketika pancaran cahaya itu tiba-tiba muncul. Seketika, ekspresi mereka berubah. Jiang Lin merasa lemas, seolah-olah dia melihat hantu. Pikirannya kacau dan dia gagal untuk tetap tenang. Dia menjerit kaget, mustahil. Pada saat itu, terdengar suara gong. Suara itu menyebar ke seluruh puncak persenjataan Dharma dan menggugah semua orang. Itu adalah gong-gong yang melambangkan munculnya ketua prefek yang baru. Ada 9 gong yang menandai kemunculan ketua prefek yang baru. Saat gong-gong itu bergemuruh, suasana riuh di sekitarnya memunculkan seruan yang melebihi apapun sebelumnya. Bunyi gong ketua prefek, Wang Baole, telah dipromosikan menjadi ketua prefek. Ini mengejutkan. Bagaimana mungkin? Seluruh jajaran intranet roh dan Fakultas Persenjataan Dharma tercengang. Para guru puncak persenjataan Dharma pun tak bisa duduk tenang. Mereka semua bergegas menghampiri dengan ekspresi tak percaya. Batu roh pelangi telah muncul. Kepala prefek baru telah muncul. Di aula dekan di puncak gunung, dekan Fakultas Persenjataan Dharma yang berjenggot, yang memegang botol tembakau kesayangannya, sedang merenungkan berbagai hal dengan mata tertutup.
Matanya tiba-tiba terbuka ketika mendengar bunyi gong. Ia agak terkejut dan merasa hal itu tidak dapat dijelaskan. Setelah berpikir sejenak, ia menggunakan cincin transmisi suaranya untuk bertanya, namun matanya tiba-tiba melebar. Wang Baole, Batu Roh Pelangi, kepala prefek yang baru dipromosikan. Dia gemetar saat penampakan Wang Baole muncul di benaknya. Dia tidak bisa menahan perasaan aneh yang muncul dalam dirinya, seolah-olah kotoran anjing yang dibelinya secara membabi buta menyembunyikan bongkahan emas di dalamnya. Saat dentingan gong membuat para pengajar persenjataan Dharma gempar dan banyak orang berseru kagum atas perubahan peristiwa yang ajaib, para inspektur Departemen Disiplin Perguruan Tinggi di luar aula terkejut dan ekspresi mereka berubah drastis. Di bawah cahaya pelangi, mereka tampak agak lucu. Perubahan keadaan terjadi terlalu cepat. Pikiran mereka kacau, seperti gelombang laut yang bergejolak di tengah badai. Mereka merasa mustahil untuk memahami informasi baru tersebut. Adapun Jiang Lin, wajahnya pucat pasi. Ia gemetar, tak mampu berdiri tegak. Alasan ia menjalani kehidupan yang penuh keberuntungan di perguruan tinggi Dao adalah karena statusnya sebagai kepala prefek. Namun semua itu, kekuatan yang diberikan kepadanya oleh statusnya, dengan cepat runtuh seiring dengan dentuman gong. Saat ia merasa lemas, ia merasakan kemarahan yang luar biasa, yang seolah meledak tak terkendali di dalam hatinya. Ini benar-benar tidak mungkin, Jiang Lin meraung sambil mengeluarkan sebuah token. Token itu berwarna merah tua, dan di atasnya terukir kata-kata kepala prefek dengan jelas. Itu adalah token kepala prefek yang secara otomatis diberikan oleh dinding biru begitu seorang siswa menjadi kepala prefek. Namun, token kepala prefek di tangan Jiang Lin berderak keras seolah-olah akan hancur menjadi debu. Wang Baole, Jiang Lin menatap token kepala prefek di tangannya sambil matanya memerah. Garis-garis retakan itu seolah tercermin di hatinya. Pada saat itu, amarah yang tak terkendali meledak dari dalam dirinya. Tepat ketika dia hendak mendorong aula batu roh dengan raungan, pintu itu terbuka secara otomatis sebelum dia sempat menyentuhnya. Saat pintu terbuka, semua orang menoleh. Mereka melihat Wang Baole berjalan keluar dari aula batu roh. Ia masih mengenakan jubah siswanya yang compang camping, tetapi saat itu, semua orang memandangnya dengan berbeda. Dia adalah ketua prefek yang baru saja dipromosikan. Begitu dia melangkah keluar, token kepala prefek di tangan Jiang Lin tampak tak mampu menahan aura yang dipancarkan Wang Baole. Token itu langsung hancur dan berubah menjadi debu. Hancurnya token itu menandakan bahwa Jiang Lin kini telah menjadi sejarah. Sejak saat itu, Wang Baole mengendalikan Departemen Disiplin Perguruan Tinggi. Dia setara dengan dua kepala prefek lainnya dari Fakultas Persenjataan Dharma, sosok penting yang tak seorang pun bisa abaikan. Saat token kepala prefek hancur berkeping-keping, seluruh tubuh Jiang Lin gemetar sementara matanya dipenuhi bercak darah. Dia menatap Wang Baole dengan marah seperti binatang buas yang gila. Jika tatapannya bisa membunuh, dia pasti sudah mencabik-cabik Wang Baole sekarang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Melihat ekspresi terkejut kerumunan, puluhan inspektur berjubah hitam yang tak mampu menerima kenyataan di hadapan mereka meskipun mengacungkan senjata, dan khususnya tatapan mata Jiang Lin yang dipenuhi kebencian yang mendalam, Wang Baole terkekeh pelan. Kilatan dingin muncul di matanya. Dia tahu bahwa jika dia tidak menjadi ketua prefek, dia pasti akan ditawan. Dan kesombongan serta tindakan para inspektur yang bergegas ke sini tidak diragukan lagi menandakan niat jahat mereka. Terhadap orang-orang yang berniat jahat ini, Wang Baole sama sekali tidak akan berbelas kasih. Dia merogoh sesuatu dari jubahnya dengan tangan kanannya, dan langsung mengeluarkan sebuah token merah tua yang masih baru sambil mengangkatnya tinggi-tinggi. Benda itu melambangkan wewenang atas Departemen Disiplin Sekolah. Token Ketua Prefek. Setelah token itu terungkap, semua orang di luar aula batu roh merasakan tubuh dan pikiran mereka bergetar. Sebagai Ketua Prefek aula batu roh, saya akan mencabut status kalian sebagai inspektur. Mulai saat ini, tidak seorang pun dari kalian yang menjadi inspektur Departemen Disiplin Perguruan Tinggi aula batu roh. Wang Baole menatap para inspektur, suaranya yang dingin terdengar di setiap sudut seperti angin dingin yang bertiup. Hal itu membuat para inspektur yang memegang senjata menjadi pucat pasi. Tubuh mereka gemetar dan banyak di antara mereka melepaskan genggaman mereka, menyebabkan senjata mereka jatuh ke tanah.
Satu kalimat darinya sudah cukup untuk menentukan masa depan mereka. Namun, ini belum berakhir. Setelah dia mengakhiri status mereka, kilatan muncul di mata Wang Baole saat dia berbicara lagi. Semua masalah disiplin yang terjadi selama masa jabatan Anda akan disidangkan ulang. Ketidakadilan sama sekali tidak akan ditoleransi. Demikian pula, satu kalimatnya itu tidak lagi menentukan masa depan mereka, melainkan nasib mereka. Saat itu juga, pikiran semua mantan inspektur bergejolak. Napas mereka menjadi lebih cepat, dan ada seseorang yang bahkan meraung marah karena putus asa. Wang Baole, kau bertekad untuk menghancurkan kami. Mengabaikan para mantan inspektur yang sebelumnya mengutuknya dengan kejam tetapi sekarang bersikap tegar, Wang Baole menoleh dan menatap Jiang Lin dengan dingin. Ia berkata dengan acuh tak acuh, Jiang Lin, sebagai kepala Departemen Disiplin Perguruan Tinggi, kau menghasut massa untuk membuat keributan. Kau sekarang diberhentikan dari semua peran di Departemen Disiplin Perguruan Tinggi. Kau akan ditahan di Departemen Disiplin Perguruan Tinggi untuk menunggu persidangan. Suara Wang Baole tidak keras, tetapi terdengar seperti guntur yang menggema di telinga Jiang Lin dan para mantan inspektur. Seolah setiap kata yang diucapkannya akan ditegakkan sepenuhnya, dan seketika itu juga, keadaan berbalik. Hal itu membuat semua orang yang sebelumnya memiliki kedudukan tinggi itu jatuh dari posisi mereka yang angkuh. Wang Baole, berani-beraninya kau. Semuanya, serang. Wang Baole ini menyalahgunakan kekuasaannya. Kita tidak bisa menerimanya. Jiang Lin sudah histeris. Semua yang terjadi hari ini terlalu mendadak. Terlebih lagi, dia kehilangan segalanya dalam sekejap. Jauh di lubuk hatinya, dia masih tidak bisa menerima bahwa beberapa saat yang lalu dia adalah kepala prefek, dan sekarang dia harus ditawan. Dia meraung dengan mata memerah saat dia dengan gegabah berlari ke arah Wang Baole. Matanya bahkan memiliki sedikit niat membunuh. Adapun para inspektur, mereka pada awalnya adalah bawahannya. Akan baik-baik saja jika Wang Baole tidak berbicara dengan kasar, mereka mungkin akan ragu-ragu. Namun, sekarang, mereka akan diselidiki, dan semuanya memiliki rahasia gelap. Oleh karena itu, dalam emosi mereka yang meluap, mereka cukup berani untuk melakukan apa saja. Meskipun tidak semua orang mengikuti secara membabi buta, ada lebih dari 10 orang yang menyerang Wang Baole. Wang Baole mencibir. Alasan dia menyampaikan pesan yang begitu penting adalah untuk membuat orang-orang ini menyerangnya dengan amarah. Jika tidak, dia harus mencari alasan lain untuk menghadapi mereka. Orang-orang ini sebelumnya telah dipenuhi dengan niat jahat terhadapnya, jadi karakter tegas dan percaya dirinya terlihat jelas pada saat itu juga. Perlawanan terhadap penegakan disiplin akan menambah satu dakwaan lagi pada Anda. Saat Wang Baole berbicara, dia tiba-tiba melangkah maju.